selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, nah pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi dan reaksi. Nah, sebelumnya Bapak mau mengetahui keadaan kalian dulu. Ada yang kurang sehat pada hari ini? Ada yang sedang flu? Ada ya? Memang ada? Oke, nah jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini adalah baiknya kalau kita berdua mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada saat ini Bapak mengungkap kejadian dari Arnada untuk memimpin dua dan memulai pelajaran. Silakan. Teman-teman dan bapak ibu sekalian dan kakak, mari kita bersatu dalam doa. Ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Willy, Pak. Willy Sitorus. Kenapa Willy? Sakit, Pak. Kita melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Kira-kira ada yang masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Siapa yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Tertumbukan. Ya, benar sekali. Jadi kita akan membahas yang namanya teori tumbukan. R2L, reading to learning. Jadi kamu harapkan bisa memaknai apa itu nanti yang akan kita pelajari pada saat ini. Jelas gambarnya? Nah, kira-kira ini gambar apa? Kelereng. Kuning atau kelereng? Nah, buli atau kelerengnya dia apa? Gimbal. Kira-kira apa yang terjadi kalau kelereng dengan jumlah yang sangat banyak itu dijatuhkan di lantai? Saling Ya, kelompok dua ya. Mengalami pangguan yang bisa kita bilang kayak tumbukan juga. Oh, ada tumbukan Yang mengakibatkan pasti. Ya, itu dari Syarnada. Silakan. Terima kasih ikut Syarnada. Mantap. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Jadi Pak, terakhir ini ya. Biar nanti Bapak simpulkan apa yang terjadi ketika kelerengnya dan digabungkan dengan teori tumbukan yang telah kita baca tadi. Ya. Oke, menurut penglihatan saya itu merupakan kelereng yang dijatuhkan dalam jumlah banyak itu akan mengalami sebuah gerak jatuh bebas yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, dan efek permukaan kasar pada lantai akan menyebabkan kelereng dalam jumlah banyak itu memantul dan mengalami pergerakan yang acak, dan pergerakan yang acak itu akan membuat kelereng saling mengalami tumbukan. Terima kasih. Iya, tangan dulu untuk mereka. Ada dua poin besar yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama nanti melalui bahan ajar yang sudah ada bagi teman kemarin, siswa mampu menentukan syarat terjadinya tumbukan yang efektif. Dan yang kedua, melalui media pembelajaran nanti siswa dapat menganalisis hubungan energi aktivasi dan katalis melalui grafik dengan benar. Nah, sekarang coba kamu amati, ada gambar sini ya. Ada gambar nanti diterangkan lewat video. Ada gas O2, kemudian akan bertumbukan dengan gas NO, nitrogen monoksida dengan gas oksigen. Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam. Ada reaksi yang berlangsung dengan cepat dan ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Maka ada satu hal penting yang harus dipelajari sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Jadi di sini Bapak mau menggali apa yang sudah kamu baca tadi. Ini ada dua pertanyaan nanti yang mungkin akan membantumu untuk menyelesaikan LKPD. Yang pertama, apakah setiap tumbukan tadi, nah pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Ayo, kelompok siapa di sini yang bisa memaparkan apa yang telah didapatkan dari video yang tadi? Ya, silakan si kelompok 2. Kelompok yang lain nanti ya, siap-siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Tidak. Tumbukan yang bagaimana dia yang menghasilkan reaksi kimia? Dia tumbukannya yang efektif. Tumbukan yang efektif. Oke, ada yang lain? Ada yang menambahkan? Semua setuju ya? Ya, silakan praktis dulu. Ya, ya, silakan, Vincent. Coba nomor 1,
apakah setiap pertumbuhan pasti menyebabkan berhasilnya reaksi kimia? Tidak Pak, karena untuk menghasilkan reaksi kimia harus energinya cukup sama posisi Ya. juga. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Terima kasih untuk si Vincent ya, sangat luar biasa. Tadi sudah cukup lengkap. Nah, apa saja syarat tumbukan yang efektif yang dikatakan oleh si Vincent dengan si ya, si Jonathan? Silakan. Apa syaratnya? Posisi yang tepat dan energi yang cukup. Posisi atau arah atau orientasi yang tepat, kemudian energi yang cukup. Nah, selanjutnya kan di energi yang cukup dia dijelaskan sebagai energi aktivasi atau energi pengaktif. Nah, sekarang coba kamu baca tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga melalui video. Nah, kamu jelaskan apa kira-kira itu energi aktivasi. Aktivasi itu energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Iya, tepat ya. Ada yang mau? Oke, baik. Nah, langsung saja biar kamu lebih paham mengenai teori tumbukan. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD. Semua bisa diperhatikan ya. Untuk aktivitas yang pertama, di sini kita diminta untuk menjelaskan kenapa gambar yang pertama itu tidak menghasilkan produk atau tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan pada gambar yang kedua itu Dapat menghasilkan. oh ya, dapat menghasilkan. Sedangkan gambar yang kedua itu kembali ke keadaan awalnya. Itu dia. Nah, jadi yang pertama kenapa dapat, kenapa yang kedua itu tidak dapat atau dia kembali ke keadaan semula. Nah, kemudian uraikan berdasarkan orientasi atau arah tadi dan energi peraktifan. Ya, dijawab. Singkat, jelas dan padat ya. Nanti biar presentasi kamu bisa. Ada 3 aktivitas. Oh ya, yang kedua kalau sudah bisa diselesaikan ya. Nah, untuk yang kedua di sini diminta kira-kira untuk gambar yang pertama itu buatlah persamaan reaksi setaranya. Oke, reaksi setaranya. Kira-kira ini tadi gambar apa? Yang sebelah kiri ini? Molekul apa ini? O2. Sampingnya NO. Nah, hasilnya di sana? Hah? NO2. Jadi begini ya. Nah, semua wujudnya dalam keadaan gas ya. Semua wujudnya dalam keadaan gas. Dibuat reaksi setaranya. Karena dalam melaju reaksi kita juga harus melihat perbandingan laju secara ekivalen. Semakin luas Ya. Apa ya? Yang ya, satu bulan itu satu atom, tanpa yang kuning itu kan oksigen kan? Oksigennya ada 2 kan? Nah, dia bertabrakan atau bertumbukan dengan 2 bulatan lagi, satu dia atom N, satu lagi atom O. NO kan? Menghasilkan ada 3 dia atomnya, satu N, 2 O, arti NO dulu. Bisa dilihat ya? Nah, jadi ini biar kamu bisa membayangkan secara visual bagaimana atom-atom itu bertumbukan. Enggak. Yang kedua itu ya tidak perlu dibuat sama mereka. Dari aktivasi ya silakan. Ya si Clara. Silakan Clara. energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melakukan suatu reaksi. Ya, energi minimum yang diperlukan untuk terjadi reaksi. Nah, itu yang akan kita bahas di aktivitas yang kedua. Dan di sini perhatikan ada kurva ya, kurva energi aktivasi. Saya beri 2 EA ya. Ada ini yang putus-putus dan ada di sini dia yang tinggi. Nah, kira-kira di sini bagaimana hubungannya terhadap reaksi kimia?
yang mana energinya yang lebih kecil. Yang khusus ini EA ini disebut dia EA aksen, yang atasnya dia EA aja ya. Nah, kira-kira yang mana dia terjadinya reaksinya yang lebih cepat? Karena pertemuan kemarin kita udah berbicara tentang reaksi yang lambat dan reaksi yang cepat. Yang mana dia kira-kira yang EA aksen atau EA aja yang berlangsung lebih cepat? Kenapa? Jelaskan ya. Ya, dijawab aja langsung di situ. Nanti kita diskusikan bersama. Nah, kira-kira siapa yang mau pertama dulu mempersoalkan apa yang sudah dikerjakan? Ya, kelompok yang pertama. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, semuanya pasti sudah mendengar apa yang Pak Rey telah jelaskan kepada kita. Nah, di sini dia memberikan kita latihan atau hal yang akan didiskusikan di semua kelompok, dan kami akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Berikut ini ada hasil diskusi kami. Menurut syarat terjadinya tumbukan efektif, yaitu energi yang cukup dan posisi yang tepat, maka kita dapat simpulkan bahwa pada gambar pertama itu energi yang dibutuhkan cukup untuk melakukan tumbukan serta memiliki posisi atau arah yang tepat. Sedangkan pada gambar yang kedua itu kebalikannya dari gambar yang pertama, maka tidak menghasilkan produk atau zat baru. Nah, kira-kira ada yang mau menyangka atau yang menambahkan dari kelompok yang pertama? Kira-kira dari kelompok yang lain? Ya, silakan dari sana saja langsung. Ya, silakan tanggapi. Pada gambar 1, reaksi menghasilkan produk atau zat baru dengan O yang berlangsung bertumbukan dengan N. Dan pada gambar kedua, tidak menghasilkan produk atau zat baru karena tumbukannya tidak tepat. Karena tumbukannya tidak efektif. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ini. Tapi lebih rinci tadi dijelaskan oleh kelompok yang pertama. Energi penghasilkannya sudah cukup, kemudian arahnya juga sudah tepat. Maka dia akan menghasilkan reaksi. Kan duduk untuk kelompok yang pertama. Mereka tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ya, terima kasih banyak. Bagi teman-teman sekalian, oke, pada hari ini kami akan menjelaskan dan memaparkan apa saja yang telah kami diskusikan pada nomor atau LKPD kita pada nomor 2 bagian A yang akan dijelaskan oleh Yusuf Pratama. Dari grafik yang kami lihat, kelompok kami menyimpulkan bahwa jika energi aktivasi rendah, reaksi akan lebih mudah terjadi. Sedangkan jika energi aktivasi tinggi, reaksi lebih sulit terjadi. Oke, itu untuk gambar yang pertama ya. Oke, baik. Ada yang menambahkan itu yang adu ya? Oke, baik. Ada yang menambahkan belakang kelompoknya si Pras. Belakang kelompok Pras. Dari warna yang sudah ada. Oke, di sini saya akan sedikit menanggapi. Di mana kita lihat grafik atau kurvanya itu di EA. Itu di EA itu merupakan energi pengaktifan lebih tinggi sehingga reaksinya akan lebih cepat. Sedangkan E aksen A, reaksi pengaktifannya itu lebih rendah dan akan menghasilkan reaksi yang lebih lambat. Hanya itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Kita dulu. Nah, sekarang Bapak akan melihat seberapa jauh kamu sudah memahami materi kita pada ini. Silakan dibagi dulu untuk soal baik kan yang sisa baik teman-teman. Oke, silakan dijawab. Waktu kurang lebih 3. Oke, baik, sudah siap? Bukan temannya lagi. Oke, karena sudah siap, jadi kumpulkan. Ayo. Silakan kumpulkan yang sudah siap. Kumpulkan yang sudah siap, asal kelompok. Namanya jangan lupa. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya nanti kita pada pertemuan di hari Selasa akan membahas tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi silakan dibaca buku mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk kegiatan kita hari ini, kita berdua dipimpin oleh si Esther. Silakan Esther. Teman yang terkasih, marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.